Halo X-Ray Friends, selamat datang kembali di X-Ray TV dan kita dari konten Baja. Seperti konten bakar sebelumnya, kita akan membahas suatu hal yang layak untuk dibahas X-Ray Friends. Sebelumnya, kita udah bahas sebuah band yang bernama, kalau nggak salah, Myth of Maverick. Tapi, di konten kali ini, kita nggak akan ngomongin soal musik X-Ray Friends. Karena kita akan mencoba untuk membahas hal yang beda dari sebelumnya. Apakah itu? Sebelum kita mulai ke pembahasan di konten bakar kali ini X-Ray Friends, kita panggil dulu bintang tamu. Sepertinya ini udah pernah hadir ke sini ya X-Ray Friends. Langsung saja kita panggilkan Om Leman. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kita kedatangan Om Leman lagi X-Ray Friends ya. Yoi. Kemarin kan kita udah bahas soal react band Om Leman. Kayaknya menarik. Untuk konten selanjutnya kita bahas apa ya? Gak usah bahas apa-apa. Gak usah. Aja tuh, udah aja kita bubar aja bakar kali ini ya. Jadi X-Ray Friends, agar obrolan kita tidak garing dan tidak berfaedah, mari kita ajak seorang yang sudah menunggu di luar sana. Di samping kita sudah ada Dani Safitra. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi Om Leman udah kenalan sama Dani? Dani who? Dani who? Who is he? Mari kita kenalan dulu X-Ray Friends dengan Dani. Silakan dong. Sayang sekali orang nggak ada yang kenal. Aduh. Jadi perkenalkan, nama saya Dani Safitra. Saya di sini sebagai konten kreator dari si Belang. Kalau ada yang tahu itu si Belang di Instagram. Bikin komik ya, komik strip tiap harinya. Ya seputar komik lah pokoknya. Komik gitu. ya? Iya, komik. komik. Berarti komik itu bisa dibilang animasi juga, animator. Komik ini basicnya dari animasi. Basicnya Dari animasi. Kalau dibilang animasi ya beda. Kalau animasi itu kan gambar yang bergerak gitu. Kalau komik ini Nggak bergerak-gerak. Enggak bergerak-gerak. Diam. Katanya cerita yang bergambar gitu. Oh gitu. Jadi ceritanya Kisana ini kan berkecimpung di empang tetangga sebelah kan maksudnya. Iya, nyelam. Just kidding. Jadi istilahnya Dani sebagai bisa dibilang komikus nggak? Oh, udah bisa dibilang sih komikus. Iya, followernya udah 150k Ya, X-Ray Friends. Kak itu apa? Ribu. Oh. Belum follow ya Om ya? Belum. Jangan lupa Kan di-follow. pantes nggak tahu. Kenalannya baru sekarang. Iya, sekarang. Kan bisa Maklum Om Leman mainnya di Goa. Jadi nggak ngerti dia. Main bapak-bapak kali ya. Oke, Kisana. Bagusnya dipanggil Kisana. Kisana. Boleh juga kan? Om aja om. Om. Udah sama-sama Om. Oh iya. Tapi lebih tuan om ini. Iya. Jadi kita sekilas kita berbicara tentang dalam tanda kutip komik kan. Apa yang menginspirasi Daninya bisa sampai seperti sekarang ini. Jadi kan bisa juga buat X-Ray Friends semuanya kan yang punya cita-cita. Dengan adanya konten kita kali ini mungkin ada tips, trik ataupun gimana susahnya dari nol sampai sekarang gitu kan. Bisa nggak diceritain sedikit banyaknya? Oh, oke.
panjang ya. Iya. Jawabnya boleh pendek aja. Oh, kalau terinspirasi sih dari bikin gambar komik ini ya dari nonton SpongeBob, Upin Ipin. Saya udah gede nontonnya Upin Ipin kan. Iya. Dari film kartun ya. Iya, film kartun lah pokoknya. Terus baca-baca komik. Iya. Jadi awalnya itu baca komik, lihat-lihat komiknya, beli komik dulu kan, baca komik, terus lihat Hobi komik anak di Instagram. SMA dulu. Iya benar. Iya. Cuman saya udah tamat SMA waktu itu. Oh, iya. Terlambat sih tentunya saya. Iya. Jadi Nggak ada kata terlambat berkarya. benar. Mulai bikin komik sih udah dari rahim ibu. Serius? Mira serius tadi. Bikin komik tuh udah dari TK sih. TK tuh udah bisa gambar. bukan gambar, lebih mewarnai dulu. Warna. Kalau gambar ya TK paling coret-coret dinding lah gitu di rumah. Nanti kena marah gitu kan. Terus lanjut ke SD baru mulai gambar pemandangan, gambar-gambar orang, gambar-gambar anak pang dulu tuh. Yang gambar legendaris ya. Iya. Terus tamat SMP masih gambar, terus sampai Yang SMK, iya. sampai SMK baru berhenti gambar waktu itu. Berarti Iya, karena SMK itu lebih ke praktek, banyak praktek dulu, jadi nggak ada waktu buat Jurusan gambar. SMK-nya apa? Listrik saya. listrik. Jauh. Gambar listrik ya. Jauh. Bisa jadi desainer PLN mungkin. Mungkin bisa ya. Gambar aliran listrik. Iya, Ntar keluar monster, kita nggak tahu. Orang kesetrum. Iya. Terus habis berhenti gambar, Habis berhenti gambar, pas SMK. ya jadi anak SMK yang biasanya lah tawuran gitu. Iya. Enggak, saya enggak ikut tawuran. Saya enggak ikut tawuran, beneran sumpah. STM. Saya enggak ikut tawuran. Saya anak STM-nya yang bagian yang baik-baiknya lah. Yang baik-baik, ya. Orang tawuran, saya makan di kantin gitu. Iya. Kayak gitulah. Iya. Oke. Jadi enggak ikut tawuran dulu. Berarti Terus? inspirasinya buat ex-reference yang masih dalam tanda kutip masih pakai putih abu-abu kan. Nah, bisa jadi apa? Inspirasinya. Jadi kalaupun ada yang arahin ke negatifnya, tetap ambil jalur positif. Iya benar. Kalau yang menginspirasi sih itu ya dari film-film kartun, Iya. baca-baca komik, terus lihat komik di Instagram waktu itu ada komik-komik strip orang tahun 2016 nggak salah. 2016 itu lagi booming-boomingnya komik strip di sosial media. Yang bikin orang mana? Orang luar sih, orang Jawa, Oh, luar Sumatera. luar Sumatera lah. Iya. Ya sama orang luar negeri pun juga ada. Iya. Jadi baca di Instagram komik strip, kocak aja gitu bacanya kan. Komik strip kan lebih komiknya itu pendek-pendek. Iya. Pendek-pendek. To the point Sekali ya? habis ya, benar. To the point, kadang ada yang sarkas juga gitu. Kadang kita baca kocak gitu. Terus pikir, orang lain kok bisa, kok saya enggak ya. Jadi coba bikin upload di Instagram. Awal-awal bikin upload di Instagram itu belum ada yang minat baca. Lumayan lama juga ya, lumayan lama. Akhirnya ada satu konten yang booming ya, alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Motivasinya ya dari baca-baca komik lah, tertarik. Jadi Bro Kisanaknya terinspirasi dari hal-hal yang telah diuraikan tadi kan. Iya. Nah, jadi sebagai seorang kreator komik, apa punya idola nggak kreator komik misalnya yang dari Jepang itu, atau yang Indonesia, atau yang dari luar negeri? Banyak sih kalau Bisa idola nggak banyak. salah satunya? Mungkin Yang paling ya. diidolakan atau yang paling jadi inspirasi. Iya sama ya, misalnya kayak anak band, misalnya orang ngeband tuh pasti ada influence-nya, misalnya dia suka band yang ini. Kalau saya sih influence-nya diri sendiri. Iya. Mantap. Iya. Bangga, over proud ya. Iya, boleh. Kalau idola, kalau dari luar ada Sirwan Cornella. Orang mana? Dia itu orang Inggris atau Prancis ya, lupa. Ya, Nah, ini kalau- di Wikipedia. Nah, cari aja pentingnya. Terus ya pastilah Oda Sensei, One Piece. Oh, Sensei. Sama Yusuke Murata itu One Punch Man. Oh. Kalau di Indonesia banyak juga, ada kreator yang tai lalat, si Pali, terus dan lain-lainnya lah banyak. Kalau idola nggak bisa dijabarkan satu-satu.
kembali ke itu kontennya yang dalam tanda kutip udah diminati orang-orang sampai sekarang. Apa namanya? Om Sibelang. Apa? Om Sibelang. Om Sibelang tuh nama pena saya sih. Oh, nama penanya. Iya. Enggak, oh nama istilah komiknya apa? Sibelang. Sibelang ya, Ah, Sibelang. Sibelang ini bercerita tentang anak kecil yang jahil. anak kecil yang jahil. Berarti bisa jadi Shinchan-nya Indonesia. Shinchan Indonesia. Oh, gitu. Bisa dibilang lah Shinchan Indonesia. Terus dalam tanda kutip itu orang yang istilahnya sama kayak ada sebuah acara di televisi misalnya kan, atau konten ini bagusnya dilihat dari anak umur berapa sampai umur berapa. Kalau saya sih bikin komik itu targetnya semua umur ya, mau dia masih bayi, kalau udah bisa baca Iya. nggak apa-apa gitu kan. Iya. Udah. Maksudnya kan kayak Shinchan tadi kita kan bicaranya Shinchan-nya Indonesia. Kalau Shinchan tuh kan dalam tanda kutip kan udah jahilnya tuh udah jahil agak-agak dewasa gitu kan. Jahilnya subhanallah lah. Iya, luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau anak-anak dalam tanda kutip misalnya masih SD mungkin gimana, bagus nggak baca Iya. itunya? Nah, ya seperti saya bilang tadi sih, semua umur, mau dia SD baca komik Sibelang itu aman gitu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak kontennya nggak terlalu berat. Jadi bahasa silakan ringan dilihat aja ini gitu. apa? Gambar Sibelang ya, ikon Sibelang. Di Instagramnya ada, langsung aja di follow @sibelang ya. @sibelang__. Oke bro Kisana. Jadi kita kan udah lihat ininya kan, karakternya si Gambarnya ya, si Belang, gimana tampilannya. komiknya. Jadi mungkin X-Ray Lover pingin friend atau X-Ray Lover pingin tanya juga dengan karakternya si Belang tuh kan ada rambutnya Jambul. jambulnya tiga. Itu jadi ciri khasnya. Iya, maksudnya terinspirasinya dari mana? Kalau bikin karakter si Belang itu ada jambulnya itu karena lucu aja bagi saya gitu. Kocak aja ngelihatnya. Saya gambarnya sambil ketawa aja gitu kan. Iya, Jadi sama. kayak karena kelihatan lucu ya saya jadikan itu jadi ciri khasnya dia gitu. Iya. Kan istilahnya karena ikonnya kayak gitu kan si Belang. Jadi orang udah wah si Belang ada jambulnya tiga, pakai topi. Nah, jadi kita masuk sedikit ke komiknya. Mungkin dia punya teman si Samsul, ya. rambutnya yang Kribo. lurus kan, dirunding. Terus ada yang Siti. cewek cantik siapa namanya? Siti. Oh, Siti. Iya. Ah, itu nama-nama kok enggak si Steven kayak namanya, yang ceweknya kalau enggak si Cinta Laura. Kok harus Siti? Oh, kalau pakai nama Siti, kenapa nggak pakai nama keren-keren beken gitu ya? Iya. Biar kedengaran apa ya? Oh, Siti biar itu kedengaran lebih apa namanya? Lebih kampung aja gitu. Oh. Lebih bukan kampung ya, apa ya namanya? Pokoknya dekat sama orang Indonesia. Indonesia, ya. Ah, dekat sama orang Indonesia. bahasa lebih bagusnya kearifan lokal. Kearifan lokal, benar. Kalau kampung agak kasar ya. Lokal. Bukan kampung sih. Iya. Lebih dekat sama Kearifan. orang Indonesia, kearifan lokal. Kalau Samsul. Samsul ya Kenapa karakternya harus rambutnya lurus gitu? kribo. Oh, kribo. Kalau Samsul kenapa kribo? Karena saya pengen punya teman kribo. Oh, jadi Nggak pernah punya teman kribo. Oh. Padahal banyak yang kribo ya, Banyak yang kribo, cuman nggak mau temenan sama saya entah kenapa. karena Rambutnya lurus. Ya. Ntar kalau saya temenan sama dia, ntar dibilang rasis lagi kan. boleh. Ah, kamu rambutnya kribo, nggak bisa temenan sama saya. Kamu rambutnya lurus, gitu ya kan, rasis jadinya kan, nggak enak temenan jadinya. Soalnya pengen banget punya teman kribo. Katanya kan kalau teman kribo bisa nyimpan benda apapun di kepalanya kan. Oh iya. Comot ntar keluar HP, laptop, dompet. Kalau lagi ujian tuh, Kalau tahu bisa keluar samurai kan. kan bisa ditaruh di situ. Itu impian sih punya teman kribo. Ya nggak kecapai, makanya dibikin ke Samsul aja lah. Ya, Gitu. lebih ke karyanya lagi. Benar. Lebih ke karya. Terus pertanyaan selanjutnya X-Reference. Kalau dari saya pengen penasarannya, setelah si Belang bikin karya sebanyak itu sebagai
penulis komik, apa aja pencapaian yang udah Dani capai nih? Pencapaian ya Dalam artian positifnya gitu. dalam artian positif. Alhamdulillah sih positif Semua ya. Alhamdulillah positif semua. Nggak ada yang negatif. Alhamdulillah. Berarti ex-reference komikus ini dalam tanda kutip legal, positif. Legal, benar. Iya. Hak cipta. Achievement yang pernah didapat itu alhamdulillah sampai sekarang udah lumayan banyak lah. Apa aja tuh? Pertama ya itu banyak fansnya si Belang, banyak pembacanya, ya alhamdulillah. Kerjasama sama brand-brand, Sponsor ya. sponsor, cuman ya lagi saat sekarang ini pada nggak ada, pada kosong semua, pada kabur semua. Corona. Iya, karena corona. Terus Sama kayak anak bandnya Om Leman ya. kayaknya semuanya deh kasusnya sama deh. Iya. Terus pernah jadi narasumber juga, pembicara. Workshop. Pernah ngadain workshop juga, seminar juga pernah. Apalagi ya bikin komik buat kerjasama sama perusahaan juga ada gitu. Yang paling berkesan tuh apa achievementnya? Komik pertama kali booming itu paling berkesan lah. Ada salah satu komik saya itu di repost sama Dagelan. Oh, Dagelan. Iya, di repost sama Dagelan itu dari situlah naik si Belang. Nah itu bagi saya achievement yang gede banget. Kalau nggak dari sana ya nggak bisa beranjak saya jadinya kan. Oh, jadi followers itu mempengaruhinya dari situ ya? Iya benar. Yang semuanya Benar. Cuman kalau patokan nama followers doang ya nggak bisa juga sih. Kalau bikin karya, patokan nama followers ya. Kalau followersnya nggak naik ntar kita nyerah aja males gitu. ya. Males aja jadi nggak bisa dipatokin juga sebenarnya. Iya. Cuman Tapi waktu itu itu jadi ngaruh, unfollow orang ya. Kalau orang banyak yang repost kan jadi semangat. ngaruh ya. benar. Jadi semangat. Iya. Terus kalau kita baca komik si Belang ini, as reference, di situ ada di komiknya beberapa kata kayak bahasa Minang, karapai. Itu kan sebenarnya kalau orang Minang yang ngerti itu umpatan yang lucu ya, Om Leman ya. Iya. Nah itu kenapa memakai kata itu? Pertama pakai kata itu ya Belum dipakai orang lain. bisa Itu boleh salah satunya. Salah Ya satunya. emang belum ada sih, Salah jarang. satunya. Itu buat identitas aja sama si Belang gitu. Orang sih kenalnya si Belang tadi Sampai jamuannya. dilihat itu apanya kayak gratis baju apa giveaway. giveaway. Kurang minum kayaknya. Editor, tolong ya, editor. Pasti kaosnya kaos karapai. Kaos karapai. Ya, Ya, jadi benar. selain itu kenapa ada itu kata-katanya ada ceritanya nggak sih? Kenapa terlintas Iya, pengalaman awal memakai kata karapai. Pengalaman awal pakai kata karapai itu ya karena saya orang Minang, ya pengen ada di konten saya itu unsur-unsur Minangnya ya saya masukin karapai. Soalnya kalau di rumah om saya sering bilang saya tuh misal nggak mau beliin ini nih dan marah. Iya, dan beli rokok kalapau lah gitu kan. Sedang kerja karapai wajah gitu. Karapai. Cuman kalau baca karapai itu P-nya tuh lebih padat gitu. Karapai. Gimana ya? Karapai aja gitu. Karapai aja lebih ditekankan. Iya. Kenapa nggak kapundung misalnya? Kan? Kapundung juga bisa. Ada pernah dipakai juga. Pokoknya ada karapai, kapundung, kapindiang. Ada apa lagi ya? Jadi Tiga itu itu jadi saya tahu. ciri khasnya si Ciri Belang khasnya. di situ. Soalnya kalau pakai kata karapai itu umpatan dalam bahasa Minang yang bagi saya nggak terlalu kasar ya. Bahkan nggak kasar sih. Levelnya setengah. Orang kalau dibilang karapai orang ketawa gitu. Iya. Beda kalau Nggak sama kasar ya? baca hari gitu kan. Iya. Dia kasar tapi masih diterima. Gitu. Masih diterima kalau karapai. Jadi itu ceritanya ex-reference kenapa si Belang memakai kata karapai ya dan ya. Ya. Terus Identitas ya. identitas. Terus buat selanjutnya
Ada nggak sih goals yang pengen dicapai selain bikin komik di Instagram? Apa aja yang bikin? Cita-cita dalam tanda kutip. Cita-cita, pencapaian apa? Kalau yang goals akan- tuh lebih gimana luas ya? bahasanya kan? Kalau cita-cita kan Lebih- semua kalangan ngerti. Kalau goals bahasa Inggris ya. Iya. Kalau cita-cita lebih Indonesia seperti karakter Samsul. Kalau cita-cita, kalau dari kecil pengennya jadi pilot, cuman nggak kesampaian, malah jadi Iya. komikus. Oh. Kalau cita-cita untuk komikusnya, goalsnya itu ya pastilah pengen kayak bikin ada animasinya si Belang. Mana tahu bisa sampai bikin film. Film, ya keren tuh. Amin. Amin ya, amin. Amin ya. Pokoknya itu sih pengen si Belang ini lebih berkembang ke depannya. Terus si Belang ini kan sebenarnya saya bikin itu lebih ke karakternya, penjualan karakternya gitu. Bukan penjualan komiknya. Komiknya juga, cuman lebih diutamakan di karakternya. Oh iya, karakter. Lebih ke IP namanya, IP. intellectual property. Jadi identitas kita sama kayak logo sih. Oh, Logo kan sama- identitas kita. Jadi sama brand kayak ya? Brand kita ya. Sama Jadi kayak logo kayak KFC ada bapak tua iya. yang Nah. yang kumisan udah putih-putih kan. nah itu IP-nya KFC gitu kan. Eh, Produk sorry ya. Iya. Disensor Apa-apa. aja nanti. kita belum endorse KFC. Sensor aja nanti. Jadi kayak itu. Kalau si Belang ini lebih Kalau ke- di perusahaan tuh dipotong sedikit ya. Kalau logo tuh paling mahal tuh bayaran orangnya. banget. Iya. Iya, makanya Dia akan Kalau produk-produk seumur hidup. makanan. benar. Hmm. Makanya kalau target sih si Belang ini IP-nya makin terkenal, soalnya kalau jualan IP itu IP kita jalan, kita santai, duit mengalir gitu. Oh, iya. Contoh kayaknya Hello Kitty, Iya. Nggak- penjualan bonekanya, penjualan apanya, kreatornya mana santai-santai doang kan. Iya. Iya, karena udah IP-nya udah laris. jalan. Ada lagi udah si- terkenal ya. Iya, si Juki Juki. tahu si Juki yang di Instagram ya. Iya, iya. Kan udah ada filmnya, itu IP-nya doang yang berjalan gitu. IP-nya yang kerja, kreatornya ya Nyantai. salah. Jadi orang Saya bilang yang nyantai lah. Gitu. orangnya tinggal tidur-tiduran terus ditelepon ya. Kurang lebih seperti itu. pengen banget seperti itu ya. IP Sebelang ini dikenal, bisa bikin apa aja gitu dengan si Belang ini. Bikin film dan segala macamnya, aksesoris Sebelang ini. Aksesoris. Iya, pokoknya lebih menargetkan penjualan IP gitu. Kalau komik mah mengalir aja. Ya, Berat. kalau saya berkarya ya bohong sih kalau bilang nggak nyari duit. Pasti. Iya. Ya bohong sih kalau bilang nggak nyari duit. Hobi yang Kalau menghasilkan. hobi yang menghasilkan, kalau berkarya nggak dapat duit ya agak males juga sebenarnya kan. Iya. Iya. Tapi karena saya hobi, terus saya lagi cari duit, kenapa nggak sejalan aja gitu. Keren. Si Belang. Oh iya, ke sana. dari awal kita bercuap-cuap bertiga, kayaknya ada pertanyaan ya dalam tanda kutip yang belum terjawab, yang masih terngiang-ngiang. Mengganjal. Ya, gitu. mengganjal ya. Kendalanya sebagai seorang komikus. Komiker. Komiker. Ada juga Kreator orang komik. nyebutnya komika. Kalau Iya. komika udah beda. Kan? Iya. Stand up komedi Stand up, jadi. iya. Walaupun komik saya ngelucu juga, tapi saya bukan komika ya. Iya. Gimana? Kendala-kendala dari awal banget nih ya saya ceritain boleh. Ya, yang paling apa? Yang paling Yang, Yang paling, paling jadi masalah dalam yang paling jadi masalah ya ketika yang kehabisan yang, duit. yang, kehabisan duit. Itu pasti masalah semua orang ya. Oh. yang, sa- yang, Paling sam- masalah. yang sampai rasanya mau gantung diri ya. Itu kehabisan duit. Jadi kalau kendala itu dalam pembuatan komik lah ya. Kalau dalam pembuatan komik itu ketika kehabisan ide, Iya. ketika Berarti harus jadi penghayal yang super ya. harus banget. Ya, idenya habis gitu ya. Itu jadi. Iya benar. Biasanya cari inspirasi pas kalau lagi stuck kayak gitu, inspirasinya biasanya misalnya orang pengen nyantai dulu, pergi touring dulu, Iya, jalan-jalan. atau mau makan dulu, makan enak Iya. dulu. Iya, Apa iya. yang Dani lakukan ketika idenya habis? Kalau saya sih ketika ide habis pergi ke WC, buka celana jongkok dia mengalir. Jadi toilet adalah tempat Kan, inspirasi yang paling apa- bagus gitu ya. Tahu kan kalau di WC itu tempat bersarangnya para iblis. Iya. Nah, jadi saya jadi
Tapi ini serius ya? lagi jongkok ya dibisikin nama iblis ide-ide. Enggak. Kenapa enggak lagi bohong, itu bohong tadi. Itu bohong. Apakah iblis sama Bohong. Jadi kalau stuck ide, Iya. biasanya saya ya jalan-jalan keluar. Bisa sama pacar, Bisa atau sama istri. Punya pacar? Belum punya istri. Pacar Oh. ada. Ya, punya pacar. Kecewa dong petnya si Belang. Si Belangnya udah punya pacar. Awas, belum punya. Udah ada punya. Ini Instagram pacarnya. Jadi pergi keluar lah. Belum punya pacar. Udah. Jadi kalau biar dapat ide itu keliling hidupin motor keliling Bukit Tinggi gitu. Kadang di jalanan itu kelihatan aja orang-orang yang bertingkah aneh. Ya. Bisa jadi Tangkap dia jadi inspirasi. Waktu itu pernah waktu salah satu contohnya di Aur Kuning lagi jalan gitu. Ngeliatin orang pakai masker tapi dijidat. Kayak Iya. Dia pakai masker kepalanya botak. Bisa jadi. Kepalanya botak. Pakai masker tapi dijidat gitu. Kocak juga nih jadi komik. Ya dibikin komik dong si dibikin komik gitu. Iya, ceritanya si Belang nih pusing gara-gara ngirup asap gitu ya. Jadi batuk-batuk pusing deh. Terus disuruh sama omnya buat pakai masker dong. Nah, jadi punchline-nya terakhir si Belang nih pakai maskernya di kening biar gak sakit kepala lagi gitu. Gitu. Hal-hal sehari-hari Terinspirasi itu dari bisa itu. jadi bahannya. Bisa jadi bahan. komik, ya. Iya. Keren. Kita bincang-bincang ini bisa juga kalau ada hal yang menarik kita ditangkap Ntar bikin komik buat X-Ray TV ya. Iya. Cuman Harus, ya. bayarannya aman. Ntar kita bayar pakai ini aja. Terus kalau cari-cari inspirasi sih ya banyak banget sebenarnya. Cuman ya itu kadang kalau udah stuck banget ya stuck banget gitu. Memang berhenti dulu ya. Iya, kendalanya itu kehabisan ide sama art block. Art block itu apa? Art block itu ketika jenuh sama gambar sendiri gitu. Oh, itu istilahnya Iya. art block. Iya. Nggak tahu lagi mau ngapain sama gambar kita gitu. Udah jenuh aja lihat gambar kita. Terus sebenarnya kalau nggak dipaksain juga nggak apa-apa ngambil istirahat sebentar gitu. Iya. Ya saya paling ngambil istirahat sebentar, makannya jadi gini gitu kan. Kebanyakan makan. Dulu saya olahragawan, sekarang aja yang Binaragawan. Iya, itu kan tampak luar kan. Tampak luar. Iya. Jadi kita mau masuk inside, mau masuk sedikit. Pasti X-Ray Lover pengen tahu. Jadi kreator komik tuh bikinnya pakai Iya, apa? gear yang di Iya, gear ya. G ya itu. minimal. Biar kalau ada yang juga yang mau nyari Iya. Kalau untuk gear itu sebenarnya awal-awal bikin komik itu nggak harus punya yang bagus-bagus aja dulu, nggak perlu yang bagus-bagus dulu. Yang penting itu duit ya. Ya kalau nggak ada duit nggak perlu yang bagus-bagus dulu. Jangan beras banget. Jadi bikin komik itu asalkan ada niat dulu, sama kemauan, ada ide cerita, ada pensil, ada kertas. Sama kayak mau sholat, niat dulu kan. Nah benar. Ada pensil, ada kertas. Nah itu udah bisa bikin komik. Upgrade ke selanjutnya itu saya habis dari komik saya fotoin. Jadi saya gambar ulang itu pakai mouse dulu. Bayangin gambar pakai mouse. Laptop ya? Iya di laptop. Jadi saya ikutin garis satu-satu, bikin 4 panel gambar. Itu saya bikin dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Berapa tahun? Oh, latihan gambarnya. Dari kecil. Kalau awal mulai gambar lagi tuh dari tahun 2016. 16 sampai sekarang. Terus kalau awalnya itu dari mouse. Emang benar sih kata-kata bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Walaupun saya belum senang banget sekarang sih. Menuju senang banget. Amin. Jadi dari mouse saya dulu juga, saya kan hobi juga main band gitu. Sekarang udah saya tinggalkan. Ya, kenapa ditinggalkan? Nanti Om Leman marah kalau berhenti main band. Kenapa ditinggalkan? Kenapa nggak ada jiwanya mungkin di sana ya? Oh, gimana tuh Om? Jiwanya nggak ada Om. Yang penting seni. Penting seni. Ya. Penting berkarya. Jadi saya punya
gitar listrik dulu punya satu. Oh iya. Saya beli dengan cicil sama Mas yang punya studio. Tanda kutip. Yang itu yang lagi ngedit iya. video. Jadi saya beli gitar, nyicil sama Bang itu. Oh, tiap bulannya ya Bang ya, nggak salah. Ya, udah lunas sebelum Bang? Udah lah, masa nggak lunas sih? Kalau nggak lunas saya nggak berani kesini. Beli gitar, dicicil sampai lunas, main band. Terus ngerasa nggak ada jiwanya lagi di sini. Iya. Terus saya jual gitarnya buat beli pentap namanya. Pentap. Ya, pentap tuh ya, pentapnya mungkin ketinggalan sih di rumah. Oh. Jadi Bisa diterangin sedikit. pentap itu kayak ukurannya segede iPad lah. Cuman nggak bisa gambar di sana, cuman alat buat gambar doang. Kita tetap melihat ke layar laptop. Oh, Jadi gambarnya di sana, nyambung nyambung ke laptop. Kita gambar di sana itu pentap. Terus Bisa nanti dilihat di iya benar, ntar cari aja lah di Google Iya. pentap. OLX buka. OLX banyak. Brand lagi. Oh, brand lagi. Oke. Ini wajib apa-apa. banget. Terus bikin komik pakai pentap. Iya. Sampai akhirnya bikin komik di Instagram, upload. Walaupun yang nge-like sama yang baca itu cuma puluhan orang, tapi udah seneng banget rasanya. Entah kenapa ada kayak dihargain orang. iya, lain. di komen, Iya. dikasih like tuh kayak puas aja sama karya Walaupun kita. baru dikit ya. Walaupun baru dikit waktu itu. Walaupun komennya Iya. masih mungkin ada nggak yang tanda kutip komennya yang kurang berkenan Oh, ya? iya. Kalau sampai sekarang Bikin kesal misalnya. adalah satu-satu. Ada ya? Adalah satu-satu. Paling itu ya bocah-bocah aja lah. Tapi itu menjadi motivasi dong. Iyalah. Kayak. Ya nggak Biar bikin lebih drop sih bagus itu. ya. Benar-benar. Jadi bikin Never give up. Never give up. Never surrender. Never terus Oke, Dani. bikinnya kan upgrade lagi bikin komik sampai akhirnya ada satu komik yang booming, baru kerja sama brand-brand. Nah bisa beli pen display namanya. Pen display. Ya, pen display. Nanti akan pakai itu di itu di live-nya dan ya. Nah, gambar pakai pen display itu sekarang itu gearnya ya, dengan menggunakan laptop kesayangan yang tidak ditukar-tukar. sampai sekarang. Sampai sekarang. Waduh. Semoga Belinya tukar. Ya rencana sih mau beli PC sih baru ya. Oke, X-Reference itu dia bakar bareng Dani, si Om Belang. Om si Belang. handsome. Instagram aslinya Om Siblang juga. Iya, di bawah ini ya. Ada handsome-nya. Oh, Belang Handsome. Oh, bilang handsome. Itu apa? emang narsis gimana? Handsome. Kalau narsis emang saya jiwanya agak narsis dikit sih sebenarnya. Dibilang handsome ya kenyataannya emang gitu sih sebenarnya. Iya. Udah menduga, saya udah punya pacar. Jadi kecewa. belum punya pacar. Oh, belum punya pacar. Sayang sekali. Masih bisa inilah ya. Berantem Bang. Oke, Bukan X-Reference. urusan saya. Iya, sedikit Dani tips buat mungkin yang extra lover yang mungkin ada yang newbie ingin nyoba merintis karir seperti Dani kan. Ada nggak tips-tipsnya? Kalau tips sih buat memulai berkarya itu ya mulai aja dulu gitu. Misalnya kalau kita mau bikin komik, ya walaupun kita nggak bisa gambar, walaupun cuma bikinnya stickman sama garis-garis doang, ada ceritanya ya bikin aja dulu. Gitu. Soalnya kalau kita mimpi doang ya jadi mimpi terus gitu. Apa salahnya kan kalau gagal mah urusan belakangan. Kalau gagal ya bangkit lagi gitu. Kalau bikin ya quotes hari ini. Kuat hari ini. Kalau gagal, Bangkit bangkit lagi. Terus kalau mau bikin karya itu, pokoknya jangan takut buat berkarya deh. Jangan takut mau bikin komik kayak mau main musik, mau nyanyi, mau segala macam lah. Jangan pernah takut untuk memulai. Jangan pernah takut untuk gagal sih itu menurut saya. Kalau Itu. Never give up. Never give up. surrender. Bener. Kalau untuk para komikus yang baru mulai ya, kadang kan kalau ngelihat karya orang lebih bagus daripada kita minder ya. Iya, pasti. Saya juga Ada pernah perasaan ngerasain kayak ya. gitu ya. Saya juga pernah ngerasain seperti itu. Soalnya banyak kadang-kadang lebih daripada saya komiknya. Itu kadang saya merasa kayak ada iri lah, ada minder lah. Tapi saya mencoba mengalihkan iri sama minder itu jadi motivasi buat diri saya sendiri gitu.
kenapa orang itu gambarnya bagus, saya Harus bisa. gitu. Lebih ya. Harus bisa lebih. Bahkan saya coba bikin ciri khasnya sendiri gitu. Kayak signature sendiri gitu kan. Berarti Iya. be yourself ya. Be yourself. Jangan pernah pedulin kata-kata orang lain. Soalnya yang ngurusin hidup kita ya kita kan, Iya. bukan orang lain kan. Kalau mau gambar kita diejek sekarang, kita gambar nih, terus gambar kita jelek bisa diejek, ya terus saja berusaha. Ntar gambarnya pasti bagus. Sama kayak misalnya main musik, ya awalnya nggak bisa, kalau main terus ya bakalan jago sendirinya kan. Iya. Jadi itu saran dari Om Sibelang. Ya pokoknya mulai aja dulu. Jangan pernah bukan jangan pernah sih. Kalau buat memulai karya itu jangan pikirin duitnya dulu deh. Oh, iya. Iya. Kalau udah Terus mulai jangan hitung-hitungan dulu lah. jangan hitung-hitungan dulu sama diri sendiri. Enjoy. Kalau udah jalan, udah berasa itu passionnya, ya pikirin aja lah. Soalnya kalau bagi saya cari duit itu juga salah satu motivasi sebenarnya. Tapi kalau buat mulai awal, ya kalau buat mulai awal itu jangan pernah masuk-masukan hitung-hitungan lah. Masalahnya semua hal tuh nggak ada yang instan. Pasti Iya, ada prosesnya. benar. Iya. Jadi mungkin itu aja ya X-Reference obrolan kita dengan Om Sibelang di konten bakar kali ini. Iya, jangan lupa Hmm. kasih komen. Kasih komen. Komen. Buat kamu Iya. yang pengen nanya. Masalah komik-komik. Hmm. Kalau pertanyaannya banyak ya bro ya, Ya. mungkin kita bisa ngadain Part dua. Om Sibelang part Part 2. 2. Iya. Oke. Tapi kalau nggak ada yang nanya, ya udah sampai sini aja. Ya, saya nggak diundang lagi ya bang? Enggak, Nggak diundang lagi saya. Diundang tapi bikin cover. Bukan di konten ini berarti passion Anda. Disuruh main gitar lagi. Dimasukkan jiwa-jiwa lama gitu. Iya. Ya, jadi gitu aja ya X-Reference, karena abis ini kita akan melihat Sibelang menggambar live action. in action live. Mari kita saksikan. Ciu.